Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngecreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngecreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Hai, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Super Don Super Opini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamun. Kami Super Don, Super Double Don. Tadi sudah bicara 6 bulan itu kan? Iya, quick win itu. Kalau Pak Ajib melihatnya se-quick Ya. itu atau bisa lebih quick lagi? Ya, tentunya kita akan lihat evaluasinya per 3 bulan. Oh. Karena per 3 bulan itulah kita melihat bagaimana indikator-indikator makronya. Kuartal ya? Kuartalan, betul Bang Don. Bahwa apakah ada peningkatan, apakah ada perbaikan atau enggak. Contoh, misalnya kalau berbicara di lapangan, nyari kerjaan jadi lebih banyak terbuka. Karena contoh ya, ketika saya kemarin jalan-jalan ke beberapa SPPG yang sedang akan buka, begitu mereka buka lowongan, dibutuhkan 47 orang spek ini. 2 hari pasti udah ketutup, selesai. Artinya memang masyarakat ini sedang membutuhkan banyak lapangan kerja. Itu kalau dalam konteks private sector. Atau UMKM kemudian mereka juga dipermudah. Iya. Tadi Mbak Nina menyampaikan misalnya Bang Don bahwa, ini untuk sektor pertanian dan seterusnya. Sehingga bagaimana UMKM ini 4 sampai 6 bulan, katakan 3 sampai 6 bulan ke depan misalnya, apakah juga ada kemudahan-kemudahan dan privilege serta diskresi untuk peminjaman UMKM misalnya. Jadi indikator makronya akan banyak sekali yang kita akan lihat per 3 bulan nanti Bang Don. Jadi misalnya contoh, termasuk jangan sampai misalnya dengan adanya likuiditas yang lebih banyak justru menambah inflasi misalnya. Iya. Karena kan inflasi kita ini kan kisarannya hanya 2,5% sebenarnya, sesuai dengan kerangka ekonomi makro kita. Jadi 2,5% tapi masih plus minus 1. Artinya 1,5 sampai 3,5 itu masih relatif oke lah untuk ekonomi makro kita sebenarnya. Tapi kalau kita lihat bahwa per tahun ini rata-rata sampai hanya 2,37%. Jadi artinya sebenarnya kita masih di bawah kok. Inflasi itu bagus ketika, kan inflasi ini ada 2. Mas Doni. Satu karena cost push inflation, yang 2 karena demand pull inflation. Kalau karena memang demand pull, ini justru menjadi indikator bagus. Itu betul. Karena itu otomatis akan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan inflasi Tanda bahwa konsumsi itu tumbuh. besar. Ya. Artinya begini, sebenarnya buat dunia usaha, inflasi itu bukan sesuatu yang terlalu dikhawatirkan ketika pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi daripada itu. Iya. Jangan sampai inflasi rendah, tapi pertumbuhan ekonomi juga rendah. Itu kan juga bukan sesuatu yang baik buat dunia usaha. Jadi poinnya Bang Don bahwa kita akan lihat program quick win dari pemerintah itu dalam kuartalan. Kita lihat bagaimana 4 bulan, bagaimana... Pas banget tuh kuartal kan 100 hari 3 bulan, pertama ya. Menteri Keuangan. Betul lah. Jadi sampai akhir tahun nanti secara agregat, contoh gini, pertumbuhan ekonomi kita kan 5,12. Biasanya kuartal ketiga itu menurun. Ini secara siklikalnya. Nah, sehingga proyeksinya secara konservatif kuartal ketiga di bawah 5,12%. Secara konservatif. Nah, apakah kemudian jurus moneter sekaligus insentif fiskal yang ada itu bisa menopang minimal 5,12% pada kuartal ketiga nanti. Kalau kuartal ketiga itu lebih dari 5,12, berarti ini jurusnya ampuh betul. Kalau kuartal ketiga pasti turun, apakah cukup confident untuk naik di tahun berikutnya 5,4 gitu? Ya itu yang angka yang disepakati supaya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 5,4%. Karena gini, 5,4 itu kan didesain ketika asumsinya adalah pertumbuhan ekonominya itu ditopang dan digenjot oleh government spending, oleh belanja pemerintah. Kemudian ketika private sector diberikan ruang yang lebih banyak, daya beli masyarakat ditopang dengan lebih baik, bisa lebih tinggi lagi. Kita harap bisa lebih tinggi dari 5,4%. Pertanyaan untuk Mas Ajib sama Mbak Nina. Saya itu punya bayangan. Kan kemarin itu kuartal sebelumnya kan dibilang pertumbuhan ekonomi kita 5,12. Lalu kemudian target. Kalau stimulus ini jalan, lalu kemudian yang 200T itu betul-betul beredar melalui kredit, termasuk untuk sektor swasta, untuk UMKM. Kan itu ada nggak perbedaan rasa tumbuh 5,12%. Yang sekarang orang banyak bilang sepi, atau 5,12% ketika ini jalan. Ada bedanya nggak? Kalau mau lebih terasa ya permen ini ya. Permen Super Zoom lebih terasa. Karena orang ketika 5,12%, apa sih yang kita rasa? Oh, mall sepi. Kita juga cari apa-apa susah, cari kerja juga susah. Tapi ketika misalnya stimulus tadi jalan, lalu kemudian uang 200 triliun itu
masuk ke sistem perbankan kemudian kredit termasuk untuk sektor swasta dan UMKM Rasanya seperti apa? Ini contoh, begini ya. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman yang katakan mendorong program pemerintah itu di MBG misalnya, makan gratis oleh BGN. Mereka bangun SPPG. Ketika mereka bangun, mereka ditelepon oleh Bank Himbara. Mau kredit nggak dari kita? Terus Tanpa jaminan. Oh ya? Terus bunga hanya 6% setahun. Karena repayment capacity-nya dari dana APBN. Iya, APBN, ya. Artinya kita sudah cukup merasa kok dalam sebulan ini kita ditelepon teman-teman yang pelaku usaha itu ditelepon oleh bank untuk mengalirkan kredit ke sana. Karena relatif ya nggak ada risiko. Ya, uang dari ada APBN risiko, ya. masuk virtual account langsung kayak potong gaji aja. Itu Betul. kapan Pak Ajib? Karena ada beberapa keluhan yang mau bangun dapur itu ya terkendala. Soal jaminan lah, kreditnya juga nggak bisa Tidak semua, Tidak gitu. semua. Gini, memang bangun dulu. Begitu Ya. dapat SPK, baru diturunkan Kan pinjaman. jaminannya memang SPK. Iya. SPK, karena begini Mas Doni, khawatirnya ini kan teman-teman pengusaha misalnya dikasih di depan, iya kalau uangnya buat bangun. Kalau dibangun. Habis itu udah kita. Jadi Oke, poinnya terus? adalah kita cukup dan relatif merasakan bahwa sekarang ada banyak diskresi dari perbankan Iya, walaupun iya. tetap terukur ya. Kita perlu sampaikan. Kalau itu. sekarang saya sudah terasa begitu, apalagi kalau sudah ada 200 triliun sama Ya, lebih stimulus terasa ini lah ya. lagi. Harapannya kita bisa lebih terasa lagi. Tapi terakhir saya ingin menyampaikan Bang Don bahwa begini, berapa kira-kira potensi leveraging atau daya ungkit ekonomi dengan 200 Ya. triliun? Ya. Begini, kita melakukan analisa. Setiap tahun secara cyclical ketika ada THR, Lebaran nih, Ya. Ramadan, Lebaran, ada THR dan lain-lain, di angka 150 triliun tambahan uang berputar di periode itu, pertumbuhan ekonomi sudah terdongkrak kira-kira di angka 0,5%. 0,5. Artinya kemudian ketika angka 200 triliun itu betul-betul masuk sektor real, itu kita punya confident bahwa ini bisa mendongkrak 0,5 sampai 1%. Tinggal apakah ini masuk ke sektor produktif atau sekedar konsumtif. Oke, tapi Kira-kira sebelum ke begitu. Mbak Nina, soalnya Ya. begini, betul bahwa akan ada dia mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tapi kita kan tahu pertumbuhan ketika Lebaran kemarin itu kan ada turun kan sebenarnya orang yang pulang kan? Iya, betul. Kira-kira Ya. begitu. Iya, karena memang jumlah THR tahun 2025 beda dengan 2024. Lebih banyak 2024. Oke, Mbak Nina, gimana kira-kira kesemarakan kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat setelah ada stimulus dan uang yang 200 triliun ini? Gambarannya akan Kita seperti lihat apa? data tenaga kerja ini kuncinya, Pak Oke. Don, bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum berkualitas. Jadi artinya angka ketenaga kerjaan yang dikeluarkan BPS pada Februari 2025, ini yang terakhir ya, karena datanya lag ya. Jadi artinya Februari 2025 ini data terakhir yang 6 bulan terakhir itu apa? Minus 2,07 juta. Artinya kurang 2 juta pekerja, 2.070.000 pekerja dari sektor buruh karyawan. Jadi ada penurunan jumlah buruh karyawan pegawai, itu artinya pekerja formal, sebesar 2.070.000. Ini angka krusial. Artinya apa? Pekerjaan formal kita hilang gitu. Sebesar itu 6 bulan, periode 6 bulan terakhir ya. Jadi periode Agustus ke Februari. Kita tunggu angka Februari ke Agustus lagi kan, 2025 belum keluar nih, keluar nanti November. Ya saya ingin katakan, itulah sebabnya orang nggak berani pasar menghemat lawang buruh karyawannya hilang pekerjaan 2.070.000 dari data Sakernas ya, Sekretariat Kerja Nasional. Kita lihat by sektor terbesar itu konstruksi 770.000 berkurang. Di sektor lainnya yaitu industri pengolahan 410.000 pekerja berkurang ya. Jadi kita melihat datanya dua, kan yang satu adalah sektor formalnya berkurang 2 juta kerjanya ya. Kalau pengusahanya sih relatif stabil gitu ya. Tapi maksud saya yang paling parah ini kan kerjanya hilang pekerjaan gitu. Tadinya kan cuma laporan ke Menaker, ke tenaga kerjaan. Laporannya tuh ke kementerian tuh kecil kan, cuma puluhan ribu begitu ya. Ini data survei 2 juta. Berarti artinya data survei ini sangat valid ya. 2 juta pekerja 70.000, 2.070.000 pekerja hilang di sektor formal. Itulah yang menyebabkan daya beli kita turun. Nah, stimulus yang ada tadi yang diumumkan, itu kalau saya lihat lapangan kerja itu yang disasar. Jadi bagaimana walaupun mereka PHK, tapi bisa nggak mereka masuk lagi ke lapangan kerja. Jadi kita lihatlah ada dibantulah BPJS tenaga kerja, didoronglah mengambil manfaat tambahan gitu. Itu lapangan kerja yang kenapa? Karena kita kehilangan lapangan kerja formal lebih dari 2 juta orang selama 6 bulan
di periode Agustus 2024 ke Februari. Yang kita khawatir pertumbuhan yang 5,12% tadi di sektor yang tidak besar ya, dampak kepada lapangan kerja. Ya, jadi betul ada pertumbuhan ekonomi, tapi kemungkinan besar itu ada di padat modal. Ya, jadi pekerjaan yang bukan menghasilkan lapangan kerja, pabriknya jalan tapi pakai mesin, diganti bahkan. Ya, jadi bisa ada pergantian teknologi kan dari orang menjadi robot atau mesin. Nah, itu angka pekerja formal kita yang turun itu kan, dan tadi industri pengolahan juga menurun 6 bulan terakhir, minus 410.000. Di antara persaingan global yang memang mencoba efisiensi, produktivitas naik, ya efisiensi dari cost tadi biaya. Nah, efisiensinya dilakukan dengan mengganti orang ke mesin. Jadi lapangan kerja kita parah, konsumsi kita berat ya untuk tumbuh, maka ada kesenjangan dari antar kelompok pendapatan. Ini yang isu besar ya, kelas menengah kita turun itu isu besar. Di dalam sebuah negara itu naik kelas dong, dari paling miskin ke rentan, lalu naik ke menuju kelas menengah, baru kelas menengah, baru kelas atas ya yang mampu. Jadi naik kelas bukan turun kelas. Nah, yang terjadi kita 5 tahun terakhir 2019 sampai 2024 kita turun kelas, dari kelas menengah turun menjadi menuju kelas menengah, lalu menggerombol dia di rentan. Memang yang paling miskin agak berkurang sedikit, tapi kita turun secara overall gitu. Artinya kalau Mbak Nina lihat kebijakan ini sekarang, ini adalah track yang benar untuk kemudian memulihkan, begitu kah? Betul sekali. Jadi sebetulnya yang ingin dibangun, oke lah mulai dari sektor informal. Nelayan itu kan informal kalau dia bekerja sebagai nelayan. Tapi kalau dia bisa jadi pengusaha di sektor koperasi, nanti jadi pengusaha kecil, dia bisa buatlah ikan frozen atau camilan yang udah jadi produksi rumah tangga, nanti naik kelas dia bisa jadi buruh karyawan pendapatan tetap. Nah itu, jadi yang dibangun itu grassroots-nya, akar rumputnya. Ya demikian juga sebetulnya sekolah rakyat dan lain-lain. Tapi yang kita lihat dengan program stimulus kemarin, itu yang disasar kalau saya lihat 2 hal. Pertama, uangnya dialirkan ke perumahan, ya karena konstruksi kan berkurang juga 770.000 pekerja ya. Lalu kita lihat disasar lagi ke lapangan kerja ini yang untuk pertanian tadi ya, perikanan khususnya ya. Jadi kalau BPS itu melihat kelompok pertanian itu terdiri dari perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman pangan gitu ya, kehutanan. Jadi kalau bicara pertanian dalam arti luas ya. Nah betul lapangan kerja pertanian meningkat, tetapi kan nanti harus dinaikkan kelas menjadi pekerja formal pengusaha. Karena pekerjaan yang di pertanian perdagangan walaupun ada tambahan itu sifatnya bisa informal, artinya bukan pekerjaan yang baik-baik, yang mendapatkan jaminan pekerjaan dan sebagainya. Sementara yang isu besarnya adalah yang turun itu pekerja formal, buruh karyawan pendapatan tetap. Bulan terakhir itu berkurang 2 juta angkanya ya. Jadi sektor informal kita proporsinya naik, formal kita turun. Itu bukan berita baik dalam pertumbuhan ekonomi ya. Berarti pertumbuhannya ada tapi kurang berkualitas. Nah, sekarang pemerintah mencoba meningkatkan kualitas. Dicarilah cara supaya uang pemerintah ini jangan tidur terlalu lama gitu ya. Karena ada uang tidur, ada uang yang memang APBN. Tapi APBN kan punya sisa lebih nih, berarti kan nggak terpakai dan ditabung jadi uang tidur kan. Nah ini yang dialihkan balik gitu. Itu kebijakan fiskal bukan moneter yang dilakukan Pak Purbaya itu dalam kerangka fiskal. Karena dia punya uang tabungan kan, pemerintah nabung di bank ya. Udah uang tabungan pemerintah ditarik lagi masukkan ke masyarakat. Sementara perbankan tetap dia lewat burden sharing, lewat apa itu kebijakan moneternya BI tetap berjalan, tapi dikasih wanti-wanti uang yang 200 jangan ditarik ya gitu. Jadi ini kita mencoba meyakinkan apakah koordinasi kebijakan fiskal moneter efektif 6 bulan ke depan ini juga penting. Nggak bisa dilihat 6 bulan indikator makro berubah, itu mustahil, terlalu cepat ya. Jadi bayangkan koperasi itu kan baru aja dikasih uang ya, dia baru bangun kapal aja, buat kapalnya mungkin perlu 3 bulan gitu. Baru mulai. Mas Ajib. Jadi sebagai gitu ya, orang yang malang melintang di